Saya akan menjelaskan contoh dari penjelasan teori permintaan. Saya akan menjelaskan budaya jamur yang dilakukan oleh Pondok Dalani atau Pondok Nida. Pastinya budaya jamur kan membutuhkan suatu barang, yaitu balok. Balok tersebut digunakan untuk budaya jamur. Pastinya Pondok Nida membutuhkan penjual balok. Ketika katakanlah waktu itu Februari, harga balok pas bulan Februari satu baloknya 2.000 dan modal yang dikeluarkan untuk membeli balok itu 5 juta. Otomatis barang atau balok itu dapat yaitu 2.500 balok. Namun ketika Pondok Dalani membeli pas bulan Maret, katakanlah bulan Maret harganya per balok itu mencapai 5.000. Otomatis dari modal 5 juta balok yang didapat itu 1.000 balok. Itu kan dari pertama dan yang kedua kan berbeda. Yang pertama itu mendapatkan 2.500 balok dan yang kedua mendapatkan 1.000 balok. Nah, itu terjelaskan dari hukum permintaan, yaitu ketika harga meningkat, ketika suatu barang harganya meningkat, maka jumlah barang yang akan diminta akan turun. Dan sebaliknya apabila harga turun, barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Seperti itulah contoh dari teori permintaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori penting dalam ekonomi mikro, antara lain yaitu teori permintaan. Permintaan dapat diartikan sebagai kuantitas suatu barang tertentu di mana seorang konsumen ingin dan mampu membelinya pada berbagai tingkat harga dengan asumsi faktor lain tetap, yaitu ceteris paribus. Hubungan permintaan tersebut hanya menunjukkan hubungan secara teoritis antara harga dan kuantitas yang dibelinya per unit waktu. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan hubungan antara barang yang diminta dengan harga barang tersebut, di mana hubungan tersebut berbanding terbalik, yaitu ketika harga meningkat atau naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Dan sebaliknya, apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan semakin meningkat. Permintaan pasar diperoleh dari permintaan masing-masing individu, sehingga permintaan pasar sangat bergantung pada semua faktor yang menentukan permintaan individu, antara lain yaitu penghasilan, selera, harapan individu, dan harga dari barang-barang terkait. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Latif, NIM B922191007. Di sini saya akan berbicara sedikit mengenai teori pemasaran atau teori penawaran. Jadi, sekarang garis besar, salah satu tokoh yang bernama Ibnu Khaldun menyatakan bahwa adanya pengaruh penawaran terhadap penentuan juga. Jadi, jikalau penawaran itu mengalami kenaikan, maka harga barang tersebut juga naik. Begitupun sebaliknya, jikalau penawaran itu mengalami penurunan, maka harga barang tersebut juga mengalami penurunan. Oleh karena itu, dalam hal ini Ibnu Khaldun percaya bahwasanya akibat dari rendahnya penawaran tersebut bisa menyebabkan kerugian bagi pedagang atau penjual barang tersebut. Tapi kalau mengalami kenaikan, itu bisa menyulitkan bagi masyarakat yang kelas menengah ke bawah. Oleh karena itu, teori dalam penawaran hanya untuk memperbandingkan terbalik
antara penawaran dan harga. Jikalau penawaran itu naik, maka harga relatif barang tersebut itu turun. Begitupun sebaliknya, jikalau penawaran itu turun, maka harga relatifnya itu naik. Teori penawaran dalam Islam harus memperhatikan bahwa bumi ini dijadikan oleh Allah diperuntukkan bagi manusia, sebagaimana dalam firman Allah surat Luqman ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu billahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir, yang artinya tidaklah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmatnya untuk lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan hukum penawaran. Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan para penjual. Dalam hukum ini dinyatakan bagaimana keinginan para penjual untuk menawarkan suatu barang apabila harganya tinggi dan bagaimana pula keinginan untuk menawarkan barang tersebut apabila harganya rendah. Hukum penawaran menyatakan bahwa hubungan antara harga barang dan jumlah yang ditawarkan. Artinya jika harga naik, jumlah yang ditawarkan juga akan naik. Demikian pula sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah yang ditawarkan juga mengalami penurunan. Seperti produksi jamur, jika harga jamur tersebut naik, maka permintaan akan turun. Jika jamur tersebut harganya murah, maka permintaan semakin naik. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Fatma Azani dari kelas C4 Ekonomi Mikro NIM B92219127. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori perilaku konsumen. Dalam sejarahnya, pada perilaku individual selalu timbul suatu pertanyaan mengenai seberapa besar kepuasan pada konsumen. Pertanyaan tersebut adalah utility atau nilai guna sesuatu kekuatan atau kepuasan pada konsumen tersebut. Dalam hal ini, utility ini ada dua pendekatan, yaitu pendekatan ordinal dan kardinal. Utility kardinal dan utility ordinal. Yang pertama yaitu utility kardinal, merupakan utility atau nilai guna yang diukur dengan sebuah angka atau besarannya tersebut diukur dengan angka. Seperti contoh pengukuran sebuah jalan, pengukuran volume air, pengukuran berat sekarung. Nah, itu pasti diukur melalui besaran atau diukur dengan sebuah angka. Ada contoh lagi seperti si A ingin membeli baju di sebuah toko, tapi dia itu budgetnya itu sekitar 150, dan di toko tersebut kisaran harga baju adalah 250 ke atas. Maka dia pasti akan mengurungkan niatnya untuk membeli baju tersebut karena harga yang tidak sesuai keinginan hati atau kepuasan hati si A. Selanjutnya pada pendekatan utility ordinal. Pada utility ini
Kepuasan atau nilai guna tidak memperhitungkan soal harga atau besaran angka, melainkan pada utility ini lebih tinggi dan lebih besar, tanpa mengatakan berapa harganya tersebut atau berapa rendah harganya tersebut, karena pada utility ordinal ini lebih mengutamakan kualitas dan barangnya. Seperti contoh, si B membeli baju di sebuah toko sedangkan dia mematok harga Rp200.000. Nah, padahal di toko tersebut kisaran barangnya itu sekitar harga 500 ke atas. Karena si B ini memperhitungkan sebuah kualitas dan keapikan dari barang tersebut, maka si B tetap membeli baju tersebut karena sesuai dengan keinginan hatinya. Dia tidak peduli seberapa mahal harganya, karena yang penting nilai guna atau kepuasan dari hatinya atau bajunya tersebut bermanfaat dan nyaman ketika dipakai. Maka si B akan membeli baju seharga 500.000 tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Rusdana Bila, NIM B92219128. Saya dari kelompok 1 Ekonomi Mikro akan membahas tentang teori perilaku produsen. Sebelum ke teori perilaku produsen, angka baiknya kita ketahui terlebih dahulu apa itu produksi dan apa itu produsen. Nah, kita ke produksi terlebih dahulu. Produksi merupakan segala aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan nilai guna dari suatu barang atau jasa. Misal nih, di sini ada kain perca. Kain perca ini sudah tidak bisa digunakan untuk baju ya, karena sudah tidak muat. Kalau dibuang sayang. Nah, kalau kita jual ke penjahit juga tidak laku. Nah, jika kita melakukan proses produksi, kita bisa merubahnya menjadi scrunchie. Scrunchie adalah ikat rambut. Nah, ikat rambut ini bisa meningkatkan volume dari jilbab kita, jadi lebih bagus kan? Lalu dari kain perca ini bisa kita ubah menjadi, kita produksi menjadi keset perca seperti ini. Nah, dari barang yang tidak laku, tidak bisa dijual, tidak bisa menghasilkan uang, akan menghasilkan uang. Nah, seperti ini. Dia tidak bisa menghasilkan uang. Artinya ini harganya Rp0. Ketika kita jual, kita produksi jadi seperti ini, bisa jadi Rp5.000, Rp10.000 juga bisa. Nah, tergantung juga kualitasnya gitu ya. Nah, kalau si kaset perca sendiri juga seperti itu. Bahkan bisa lebih mahal dari ini kan ya. Oke. Itulah yang disebut dengan perubahan atau peningkatan nilai guna dari suatu barang. Selanjutnya, siapa itu produsen? Produsen merupakan siapa, baik individu ataupun kelompok yang melakukan aktivitas produksi, melakukan aktivitas nilai guna barang ataupun jasa produsen. Nah, tujuan produsen sendiri itu ada sendiri ya. Setiap produsen memiliki satu tujuan yang sama. Apapun aktivitas produsen mereka, setiap produsen pasti menginginkan untuk mendapatkan profit atau keuntungan yang maksimal. Bagaimana perilaku produsen untuk mencapai keuntungan maksimal tersebut atau profit tersebut, itulah yang akan kita bahas dalam konsep teori perilaku produsen. Ada 3 tahapan dalam proses produksi. Yang pertama ada input, lalu tahap kedua ada proses. Proses adalah meningkatkan nilai guna dari barang tersebut. Yang ketiga ada output. Output sendiri adalah hasil dari kegiatan produksi. Kita bahas yang pertama, yaitu input. Input meliputi yang pertama ada bahan baku, kedua tenaga kerja,
ketiga teknologi, dan yang keempat modal. Dari tahapan proses yang pertama adalah merubah tempat, yang kedua merubah bentuk, yang ketiga ada menciptakan hal baru, dan yang keempat pelayanan. Ke tahap output. Yang pertama ada barang bisa setengah jadi dan barang jadi. Yang kedua ada jasa. Kita beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang fungsi produksi. Fungsi produksi dapat dinotasikan dalam Q sama dengan F kali L kali K kali R kali T. Q adalah kualitas jumlah output yang diproduksi. F sendiri adalah fungsi, L adalah tenaga kerja, K kapital, R bahan baku, dan T adalah teknologi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa jumlah barang atau jasa yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh tenaga kerja, modal, bahan baku, juga teknologi yang dipilih dalam proses produksi. Kita beralih ke pembahasan selanjutnya, yakni tentang dimensi produksi. Dimensi produksi sendiri ada dimensi produksi jangka pendek dan ada dimensi produksi jangka panjang. Kita bahas yang pertama dulu, yakni dimensi produksi jangka pendek, yaitu sebuah kondisi di mana sebagian dari faktor produksi tetap, sebagian dari yang lain mengalami perubahan. Misalnya nih, di awal-awal modalnya tetap, namun terjadi perubahan pada faktor produksi lain, misalnya tenaga kerja. Inilah yang menjadi ciri utama dari konsep dimensi jangka pendek. Untuk selanjutnya yakni dimensi produksi jangka panjang, di mana semua faktor produksi memiliki kemungkinan untuk berubah. Pada jangka pendek ada sebagian yang tetap dan sebagian berubah. Namun pada jangka panjang hampir semuanya berubah. Baik modal berubah, tenaga kerja berubah, teknologi juga berubah. Selanjutnya kita akan bahas tentang tahapan produksi. Produksi di sini diasumsikan produsen hanya menggunakan satu faktor produksi saja, misal tenaga kerja. Sebelum kita bahas seperti apa tahapan-tahapan dari produksi, terlebih dahulu kita akan bahas beberapa konsep penting dalam tahapan produksi. Yang pertama adalah total produksi. Total produksi adalah keseluruhan barang atau jasa yang berhasil diproduksi atau dihasilkan oleh seorang produsen. Total produksi menggambarkan keseluruhan barang yang dihasilkan. Yang kedua adalah average product. Average product merupakan produksi rata-rata yang mampu dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Average product dinotasikan dengan rumus AP sama dengan TP dibagi L. AP sendiri adalah average product, TP adalah total product, dan L adalah tenaga kerja. Yang ketiga ada marginal product. Marginal product merupakan tambahan produk yang dapat dihasilkan apabila seorang produsen menambah satu unit tenaga kerja. Di sini dapat diukur bagaimana produktivitas tenaga kerja tersebut dengan satu tambahan tenaga kerja. Marginal product dapat dihitung dalam satu rumus, yaitu MP sama dengan delta TP dibagi delta L. MP sendiri adalah marginal product, TP adalah total product, dan L adalah labor. Berikut contoh penggunaan rumus yang sudah saya jelaskan tadi. Kita ambil contoh dari seorang pengusaha mebel. Seorang pengusaha mebel memiliki usaha mebel dan hanya menginginkan hanya ada satu karyawan saja, yaitu karyawan sebagai faktor produksi utama. Dengan satu karyawan, pengusaha mampu menghasilkan 2 produk per hari. Kenapa bisa seperti itu? L
Kembali ke rumus tadi, L tenaga kerja. Tenaga kerja hanya 1 dan total produk per hari ada 2. Lalu average produknya kita dapat berapa? Dapat 2. Karena apa? AP sama dengan TP dibagi L adalah 2 dibagi 1 sama dengan 2. Kemudian marginal product. Marginal product dapat 2. Dari mana? Sama seperti tadi. MP sama dengan TP, delta TP dibagi delta L. Sama dengan 2 dikurangi 0 dibagi 1 dikurangi 0. Jadi 2 dibagi 1 sama dengan 2. Selanjutnya kita akan bahas tentang siklus produksi. Ada 3 tahapan yang harus dilalui perusahaan dalam siklus produksi, yaitu tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Tahapan siklus produksi tersebut dilalui berdasarkan pengukuran terhadap marginal product, average product, serta total produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Yang selanjutnya kita akan bahas tentang isokuan. Isokuan adalah sebuah kurva yang menggambarkan kombinasi antara 2 faktor produksi yang mampu menghasilkan output atau jumlah yang sama. Isokuan memiliki asumsi bahwa ada 2 faktor produksi yang dipakai dalam kegiatan produksi. Selain itu, isokuan juga berasumsi bahwa kombinasi 2 faktor produksi tersebut dapat menghasilkan kualitas produksi atau total produksi yang sama. Selanjutnya adalah isokos. Isokos merupakan sebuah faktor kurva yang menggambarkan kombinasi 2 faktor produksi yang dibeli dengan biaya yang sama. Apapun kombinasinya, anggaran yang dikeluarkan akan tetap sama. Selanjutnya adalah keseimbangan produsen. Keseimbangan produsen merupakan sebuah kondisi di mana produsen memiliki anggaran yang cukup untuk membeli faktor-faktor produksi dalam kegiatan produksi. Produsen merasa puas apabila dengan anggaran tertentu memperoleh faktor produksi yang maksimal, atau dengan anggaran yang minimal memperoleh faktor produksi yang tertentu. Jika dalam sebuah kurva isokos, maka titik keseimbangan produsen dapat dicapai apabila kurva isokos bersinggungan dengan kurva isokon. Itulah beberapa pembahasan mengenai teori perilaku produsen. Saya Safira Rusdin Nabila. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi dan ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinda Sulu Setiawati dari kelas C4 Ekonomi Mikro semester 5 dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori biaya produksi. Baik, teori biaya produksi. Biaya produksi merupakan biaya ekonomis yang harus dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang, di mana nantinya akan mempengaruhi faktor-faktor produksi dan juga bahan baku yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Kemudian yaitu unsur-unsur biaya produksi. Yang pertama yaitu bahan baku, kemudian yang kedua yaitu biaya pembantu, kemudian biaya tenaga kerja untuk produksi suatu barang, kemudian yaitu ada biaya penyusutan suatu alat produksi, kemudian yaitu ada modal yang digunakan untuk memproduksi suatu barang, kemudian yaitu ada biaya penunjang seperti biaya administrasi, biaya listrik, dan juga biaya lain-lainnya. Kemudian yaitu ada biaya pemasaran, di mana biaya ini biasanya digunakan untuk pembayaran iklan, ambasador, dan juga endorsement, dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu ada biaya pajak, di mana setiap perusahaan yang memproduksi suatu barang diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan nominal yang telah ditentukan oleh pajak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya mahasiswa Alicia Nabila.
Saya di sini akan menjelaskan tentang teori permainan dalam ekonomi mikro. Terdapat definisi dalam teori permainan, yaitu suatu pendekatan matematis untuk merumuskan suatu persaingan dan konflik antara berbagai persaingan. Teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari suatu persaingan yang berbeda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Kepentingan-kepentingan yang bersaing dalam permintaan disebut dengan pemain atau players. Anggapan yang digunakan adalah bahwa setiap pemain yang mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan secara bebas dan rasional. Terdapat ketentuan-ketentuan dasar, yaitu angka-angka dalam matriks payoff atau matriks permainan menunjukkan hasil dari strategi permainan yang berbeda dalam permainan. Dua pemain jumlah 0 ini bisa dibilang positif, menunjukkan keuntungan bagi pemain baris dan merupakan kerugian dari pemain kolom. Tujuan model permainan adalah mengidentifikasikan strategi atau rencana optimal untuk setiap pemain. Model-model teori permainan yaitu model teori permainan dapat diklasifikasikan dengan sejumlah cara seperti jumlah pemain, jumlah keuntungan, dan kerugian, serta jumlah strategi yang digunakan dalam permainan. Suatu strategi optimal adalah rangkaian kegiatan atau rencana yang menyeluruh yang menyebabkan seorang pemain dalam posisi yang paling menguntungkan tanpa memperlihatkan kegiatan-kegiatan persaingannya. Suatu strategi dikatakan dominan bila setiap payoff dalam strategi adalah superior terhadap setiap payoff yang berhubungan dalam suatu strategi alternatif. Contohnya dalam permainan di atas, untuk perusahaan A, strategi harga S1 didominasi oleh strategi S2. Anggapan yang digunakan adalah bahwa suatu strategi tidak dapat dirusak oleh pesaing atau faktor lain. Penyelesaian masalahnya menggunakan dua karakteristik strategi. Yang pertama adalah strategi murni atau pure strategi game, dan yang kedua adalah strategi campuran atau mix strategi game. Dalam strategi campuran terdapat 3 metode, yakni metode grafik, metode analitis, metode aljabar matriks. Nah, untuk strategi murni, kriteria maksimin untuk keuntungan di mana pemain akan memilih strategi yang memaksimumkan keuntungan dan kemungkinan payoff yang minimum. Sedangkan kriteria minimax untuk kerugian di mana pemain berusaha meminimumkan kerugian dari kerugian yang diperkirakan maksimum. Dalam permainan strategi murni, pemain baris mengidentifikasikan strategi optimalnya melalui kriteria maksimin, sedang pemain kolom menggunakan kriteria minimax. Pada kasus nilai maksimin sama dengan minimax, maka dikatakan titik keseimbangan telah dicapai yang biasa disebut titik pelana atau saddle point. Bila tidak dicapai keadaan seperti itu, maka strategi murni tidak dapat diterapkan dan digunakan strategi campuran. Untuk strategi campuran atau mix strategi game, permainan dapat dipecahkan dengan menerapkan konsep strategi campuran atau mix game apabila nilai maksimin tidak sama dengan nilai minimax atau tidak ada pada titik pelana. Kesimpulannya ya, ini karena penggunaan strategi murni belum mampu menemukan nilai permainan atau saddle point yang sama, mana penyelesaian masalah permainan atau persaingan di atas dilanjutkan dengan menggunakan strategi campuran. Penggunaan strategi campuran ini terbukti di samping mampu menemukan nilai permainan atau saddle point yang sama, strategi campuran ini juga mampu memberikan hasil yang lebih baik bagi masing-masing perusahaan. Perusahaan A, keuntungan yang diharapkan naik menjadi 3,5 dan kerugian minimal yang diharapkan perusahaan B juga sama, yaitu turun hanya sebesar 3,5. Sekian, apabila terdapat salah kata dalam penjelasan saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
真的是讲